adik-adik, bertemu kembali dengan kakak-kakak pendamping dari Paroki Santo Laurentius Brindisi Pematang Siantar, edisi Minggu Biasa yang ke-29. Nah adik-adik, pernah nggak ya adik-adik menginginkan suatu barang hingga rasanya nggak mungkin bisa hidup tanpa barang tersebut? Pastinya pernah dong ya. Misalnya adik-adik pengen handphone baru dari mama, atau pengen baju baru untuk Natal bareng teman-teman. Lalu, apa yang adik-adik lakukan? Pastinya adik-adik memohon kepada orang tua hingga permohonan kalian itu dikabulkan. Lalu, apa yang dikatakan Injil kepada kita pada hari ini? Mari kita ikuti dan kita saksikan bersama-sama. Sekarang, kita bangkit berdiri dan bernyanyi. Sobat-sobat Tuhan Yesus, berdoa berderma, itulah hidupku, berkorban kesaksian so pasti. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia baru. Adik-adik, mari kita mulai ibadah Minggu Gembira kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu. Ya Tuhan, kami akan memulai ibadah Minggu Gembira kami. Kiranya berkatilah kami agar kami dapat mengikutinya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Baca kita
saatnya kita mendengarkan bacaan Injil hari ini. Bacaan Injil dikutip dari Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Inilah Injil Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya, hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, setelah mendengar bacaan yang baru saja Kak Tere sampaikan, Kak Tere mau bertanya nih sama adik-adik. Pernah nggak ya adik-adik sangat menginginkan suatu barang? Misalnya, adik-adik menginginkan handphone baru, atau mungkin adik-adik menginginkan baju baru. Lalu, apa yang adik-adik lakukan? Pastinya kalian akan membujuk kedua orang tua kalian untuk mengabulkan permintaan kalian tersebut. Lalu, Kak Tere mau ngasih tahu satu rahasia nih. Kalian tahu nggak kalau kedua orang tua kalian itu selalu menginginkan hal-hal baik terjadi di dalam hidup kalian? Sama halnya dengan bacaan yang baru saja Kak Tere sampaikan tadi, tentang seorang janda yang menuntut untuk dibela haknya kepada seorang hakim. Tapi apa yang dilakukan hakim tersebut? Pada awalnya, hakim itu menolak. Namun lama-kelamaan, dia membela janda itu. Nah, adik-adik, lalu apa yang harus kita lakukan? Ketika kita benar-benar menginginkan suatu barang, kita akan memberikan ribuan bujur rayu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sama halnya dengan Allah Bapa. Ketika kita benar-benar menginginkan suatu hal atau suatu kejadian baik terjadi dalam hidup kita, kita pasti tidak akan jemu-jemu mendoakan hal tersebut kepada Allah Bapa. Contohnya gimana Kak Tere? Contohnya, misalnya kita sedang melalui ujian semester. Lalu kita memohon kepada Bapa agar kita diberikan nilai ujian yang terbaik. Atau contoh lain, misalnya kita sedang sakit. Nah, karena kita sakit, kita pastinya menginginkan kesembuhan dong. Nah, lalu kita berdoa kepada Allah Bapa agar memberikan kita kesembuhan. Kalian tahu nggak kalau Allah Bapa itu sama dengan kedua orang tua kita? Allah selalu menginginkan hal-hal baik terjadi di dalam hidup kita. Lantas, ketika kita benar-benar menginginkan sesuatu, jangan lupa untuk membawakannya ke dalam doa ya. Namun, apabila kita tidak berusaha juga, pastinya doa kita nggak bakal dikabulin. Contohnya, kita pengen nilai yang bagus, tapi kita nggak belajar, kita asik main game atau pergi sama teman-teman. Nah, pasti Allah akan nggak usah deh dikabulin dulu gitu. Pasti sakit kan ketika permohonan yang sangat-sangat kita inginkan itu tidak diberikan kepada kita.
Maka, selain berdoa dengan tidak jemu-jemu, kita juga harus berusaha. Adik-adik, jangan lupa ya, ketika kita ingin membujuk Bapa yang ada di surga, ingatlah untuk tetap berusaha. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Adik-adik sekami yang baik, marilah kita sama-sama mengucapkan doa syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya, tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita sama-sama menyampaikan doa permohonan kita. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa, kami mohon berkatilah para pemimpin gereja kami. Beri mereka kesehatan, kebijaksanaan, kesabaran, ketabahan dalam mengembalakan kami umat-umatnya. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, ya Bapa yang Maha Baik, kami mohon berkat-Mu kepada kedua orang tua kami. Kiranya Engkaulah yang selalu menyertai mereka, memberi mereka kesehatan, umur panjang, serta murah rezeki, agar mereka dapat membimbing kami anak-anaknya menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang sakit, ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kiranya Engkau sudi memberkati orang-orang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya jamahlah mereka agar mereka memperoleh kesembuhan dan mereka dapat berkumpul bersama keluarga mereka masing-masing. Kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi seluruh anak-anak sekolah minggu, ya Tuhan yang Maha Baik, kiranya Engkau memberkati para anak sekolah minggu kami, agar mereka lebih rajin lagi berdoa dan mengikuti sekolah minggu. Dan semoga tumbuhlah benih-benih panggilan di dalam hati mereka di dalam tahun panggilan ini. Kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk menyatukan segala doa dan permohonan kita, marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Bapa kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
adalah minggu ketiga di bulan Rosario. Nah, adik-adik yang baik, udah berapa kali doa Rosario dalam bulan ini? Kakak yakin dan kakak percaya pasti kalian sudah melaksanakan doa Rosario di rumah kalian masing-masing ya kan? Atau di mana saja. Nah, di sini kakak akan menerangkan sedikit tentang Rosario yang kakak pegang ini. Nah, di Rosario ini ada komponennya, ada butir dan ada dua lambang yang digunakan. Nah, butir yang ada di Rosario itu ada sebanyak 59 butir. Dan ada dua lambang, yaitu lambang Bunda Maria dan salib. Oke, 59 butir ini terdiri dari 53 butir untuk doa Salam Maria dan 6 butir untuk doa Bapa Kami. Nah, di sini hari ini adalah hari Minggu. Jadi, peristiwa yang akan kita peringati adalah peristiwa mulia. Nah, bagaimana cara memegang rosario yang baik dan benar? Kita akan pelajari berikutnya. Nah, adik-adik, di tanda salib ini kita mulai doa rosario kita dengan tanda kemenangan Kristus. Lalu kita mendoakan doa aku percaya. Setelah itu kita masuk ke butir pertama, yaitu mendoakan doa kemuliaan dan doa Bapa Kami. Butir kedua, kita mendoakan salam Putri Allah Bapa, lalu berdoa doa Salam Maria. Salam Bunda Allah Putra, lalu doa Salam Maria, dan salam mempelai Allah Roh Kudus, lalu doa Salam Maria. Di butir berikutnya, kita mendoakan doa kemuliaan dan terpujilah, lalu masuk peristiwa pertama. Lalu kita mendoakan doa Bapa Kami. Setelah itu, kita masuk ke 10 doa Salam Maria. Lalu dilanjut dengan doa kemuliaan, doa terpujilah, dan doa Fatimah. Setelah doa Fatimah, kita masuk ke peristiwa kedua, lalu doa Bapa Kami lagi. Nah, di 10 butir berikutnya kita mendoakan 10 doa Salam Maria, lalu masuk lagi doa kemuliaan, terpujilah, doa Fatimah, peristiwa ketiga, dan juga doa Bapa Kami. Lalu 10 doa Salam Maria, lalu masuk lagi ke doa kemuliaan, terpujilah, doa Fatimah, peristiwa keempat, dan doa Bapa Kami. Di butir ke-10 butir berikutnya, kita mendoakan 10 doa Salam Maria, lalu kita berdoa lagi doa kemuliaan, doa terpujilah, doa Fatimah, peristiwa kelima, dan doa Bapa Kami. Di 10 butir terakhir, kita mendoakan 10 doa Salam Maria, lalu ditutup dengan doa kemuliaan, terpujilah, doa Fatimah, dan tanda salib. Demikian doa rosarionya. Semoga adik-adik tetap mendoakan doa Salam Maria di bulan Oktober ini. Terima kasih. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga kami dapat mengikuti ibadah Minggu Gembira kami hari ini dengan baik. Ya Tuhan, kiranya berkatilah segala aktivitas yang akan kami lakukan hari ini, agar semua dapat kami lewati dengan baik. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, agar tidak terhalang kasih dan anugerah yang hendak Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, Minggu Gembira hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Adik-adik yang ada di rumah, sampai jumpa dalam Minggu Gembira kita minggu depan. Dadah! Siang berganti malam aku di